Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ramisa Hendi, absen 22 dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari kependudukan Jepang di Indonesia. Simak video selanjutnya ya. Kalian tahu nggak, pendudukan Jepang di Indonesia itu sangat berdampak besar bagi kehidupan bangsa kita loh. Semua itu berawal pada saat Tarakan jatuh ke Jepang. Waktu yang tepatnya yaitu pada tanggal 11 Januari 1942 sampai 15 Agustus 1945. Pada saat itu, Jepang berhasil mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Bahkan juga para penduduknya loh. Gak cuma itu, ternyata pendudukan Jepang di Indonesia juga berdampak pada aspek lainnya loh. Apa saja ya kira-kira? Simak terus video ini ya. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi zaman Jepang. Perlu kalian ketahui, ternyata Jepang sudah lama loh tertarik dengan Indonesia. Ada dua faktor yang membuat Jepang tertarik terhadap Indonesia, yaitu karena sumber daya alamnya yang melimpah dan juga sumber daya manusianya. Nah, dulu itu perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang, lebih tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang yaitu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer. Selanjutnya, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, di mana pemerintah Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer atau Gensaikan langsung mengawasi perkebunan. Sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Namun sebaliknya, untuk perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan. Hal itu dikarenakan komoditas ini sangat mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasinya dalam berperang. Kemudian pada bidang perbankan, Jepang mendirikan bank-bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Adapun bank-bank yang didirikan yaitu Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kana Ginko. Jepang sendiri pernah mengalami defisit. Semua itu diakibatkan pembangunan bidang militer. Demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya, perekonomian penduduk harus dikorbankan hingga lumpuh. Cara yang dilakukan Jepang pada saat itu adalah penduduk dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi mereka. Akibat dari hal itu, penduduk mulai kekurangan gizi. Kesengsaraan merajalela di berbagai daerah. Kesehatan terus menurun, dan mayoritas penduduk mengalami penderitaan. Yang kedua yaitu kehidupan sosial zaman Jepang. Jepang yang pada saat itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan demi keuntungan perangnya. Yang pertama yaitu Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu Jepang menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam pengantar pendidikan, tentunya untuk menggantikan bahasa Belanda. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan yang berdasarkan kelas sosial yang merupakan peninggalan penjajahan Belanda harus dihapus. Tahukah kamu, pendidikan zaman Jepang antara lain yang pertama, Kokumingakko atau sekolah rakyat. Pendidikan ini berlangsung selama 6 tahun. Yang kedua yaitu Sotechugakko atau sekolah menengah pertama. Pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu Kotochugakko atau sekolah menengah tinggi. Pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan kejuruan bersifat vokasional. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan tinggi. Sistem pendidikan sewaktu penjajahan Jepang berbeda loh dengan yang sekarang kita rasakan. Dahulu pendidikan itu bercirikan militerisme. Kalian tahu apakah itu? Jadi setiap pagi seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimi ga yo
dan juga harus mengibarkan bendera kebangsaan Jepang atau Hinnomaru. Dan mereka juga harus menghormat kepada Kaisar Jepang atau Seikirei. Selain harus melakukan rutinitas upacara seperti itu, siswa-siswi pada zaman penjajahan juga harus melakukan Daityoe, yaitu sumpah setia pada cita-cita Asia Raya, dan wajib melakukan senam Jepang atau Taiso. Kemudian, mereka disuruh untuk melakukan latihan fisik kemiliteran. Tahukah kamu, para guru dididik dengan Nippon Seishin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Kemudian, wajib mengikuti indoktrinasi ideologi Hakuichiu. Kemudian, para guru juga harus bisa memahami dan menerapkan bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Lalu, guru-guru zaman Jepang juga diajari ilmu bumi dan olahraga, serta nyanyian Jepang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.